Baik, hadirin akan kita mulai DF Talk pada malam hari ini. Cocok logi terkadang lebih dipercaya daripada metodologi. Malam ini kami hadir bukan dengan opini tapi dengan bukti, bukan dengan asumsi tapi dengan analisa. Saya Atina Cahyani, selamat datang di DF Talk episode 21 analisa cocok logi para penuduh. Kita tahu, Bareskrim Polri sudah memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Namun, nama-nama Bang Sianipar dan juga Roy Suryo terus mengangkat narasi ini ke ruang publik, membawa opini yang dibungkus dengan istilah-istilah teknis dari ELA, TNR Font, hingga membandingkan antar ijazah. Pertanyaannya, benarkah tuduhan itu berdasarkan keahlian atau sekadar cocok logi dengan framing yang menyesatkan? Telah hadir pada malam hari ini para ahli yang akan membantu kita mengurai kabut. Yang pertama ada Mas Yusua Sinambela, Digital Forensic Analyst dan CEO dari PT Analis Forensik Digital. Selamat malam Mas Yusua. Selamat malam Mbak Atina. Ada Pak Roni Teguh, peneliti di bidang System Science dan Informatics, PhD dari Hokkaido University, Jepang. Selamat malam, Pak Roni. Selamat malam, Mbak Tina. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami Bapak Tarolai, co-founder dari Kalama Cybersecurity. Kami juga telah mengundang Bapak Roy Suryo secara terbuka melalui WhatsApp, pengkaji ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, pakar telematika. Kami telah mengundang beliau, namun hingga malam hari ini belum ada respon dari beliau. Kami masih tunggu kehadirannya. Baik, Mas Yusua, kita mulai saja DF Talk pada malam hari ini. Anda sempat menyampaikan nih bahwa beberapa pihak mencoba untuk menggunakan metode ELA untuk menganalisis dokumen yang sudah dicetak dan juga di-scan. Kemudian ada juga narasi font, Times New Roman juga sering disebut-sebut dalam analisis penuduh. Bahkan hasil cetak ijazah kemarin juga sempat ditayangkan oleh Pak Roy Suryo di televisi nasional. Apakah Anda bisa jelaskan secara rinci gitu ya kepada publik secara metodologi ilmiah forensik digital? Silahkan Mas Yusua. Iya, baik. Mungkin karena di DF Talk yang ke-20 kita memang nggak cukup waktu ya untuk melakukan analisis teknis gitu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita cukup waktu ya. Jadi saya akan coba review lagi ya sejak FGD ya, FGD kami keluarkan tahun bulan lalu gitu ya, berhubungan dengan analisa-analisa yang mereka klaim gunakan ya untuk menganalisis ijazah maupun skripsi Pak Jokowi gitu ya, antara lain analisa font ya. Yang berikutnya adalah ELA ya, error level analysis ya. Di DF Talk ke-20 kemarin Pak Nur sudah menjelaskan ya, meskipun sebenarnya sebelumnya juga sudah kita sampaikan ya, apa sih sebenarnya ELA gitu ya. Error level analysis itu adalah metode atau teknik ya, teknik dalam digital forensik ya yang biasa kita gunakan untuk mendeteksi adanya tampering ya, atau menguji keaslian sebuah gambar digital gitu ya. Jadi ELA ini memanfaatkan kompresi gambar ya, umumnya menggunakan JPEG gitu ya, sehingga ketika ada sebuah gambar ya, bagian tertentu diedit gitu ya, kemudian disimpan gambar tersebut, otomatis nanti akan menciptakan sebuah bagian-bagian yang berbeda yang disebut dengan error level gitu ya, makanya disebut dengan error level analysis. Nah, di sini saya akan coba mendemonstrasikan ya error level analysis apakah bisa digunakan untuk menganalisis sebuah dokumen analog atau dokumen fisik seperti ini ya, seperti ini. Banyak software-software yang bisa digunakan untuk melakukan analisis ELA nantinya. Nah, setelah itu nanti akan saya coba jelaskan juga yang diklaim oleh Rismond di awal itu berhubungan dengan font ya. Font, dia mengklaim bahwa di ijazah ataupun deskripsi khususnya lembar pemisahan itu menggunakan font Times New Roman ya, yang baru ada sejak tahun 90-an gitu ya. Nah, dia acap sekali ya ketika di podcast dia menyatakan
bahkan ingin memperkarakan ya apa namanya percetakan perdana gitu ya. Ya 40 tahun yang lalu alat-alat itu sudah punah, sudah nggak ada lagi gitu ya. Tetapi kita bisa melakukan pembuktian terbalik sebenarnya ya. Jadi coba saya minta gitu ya, siapapun ya yang menuduh ya lembar pengesahan itu palsu gitu ya, atau lembar pengesahan itu dibuat tahun 90-an, saya coba meminta Anda coba ya buatkan lembar pengesahan yang persis sama, karena saya sudah mencoba melakukannya dan tidak berhasil. Ya, kenapa? Karena font itu ternyata bukan TNR, bukan Times New Roman. Ya, berbeda, banyak perbedaannya. Ya, ada beberapa perbedaan-perbedaan dalam font tersebut yang kita temukan. Ya, ya. Kemudian, ya, kalau mereka menduga bahwa font apa namanya sudah dibuat, ya, apa namanya halaman pengesahannya dibuat tahun 90-an menggunakan Microsoft Word katakanlah, atau menggunakan Office yang pada ada zaman itu, otomatis nanti setelah kita review, otomatis dia akan menggunakan apa tadi, auto space, kemudian aligning, kemudian center bagian apa namanya dalam kertas tersebut pasti akan presisi gitu ya. Nanti kita buktikan bahwa ternyata lembar pengesahan itu tidak presisi, jauh dari kata presisi. Nah, ini akan kita coba ulas secara teknikal ya. Kemudian lain-lainnya materi kita ada juga tentang nanti peran dosen pembimbing, SK penetapan, ini hubungannya dengan asumsi-asumsi liar lainnya gitu ya, yang digunakan oleh pihak-pihak penuduh ini. Nanti akan kita coba paparkan semua ya. Kita paparkan dengan fakta ya, bukan dengan asumsi. Nanti kita lihat. Oke. Nah, sekarang saya akan coba mendemonstrasikan ya ELA ya, Error Level Analysis. Di FTA ke-20 saya dan Pak Nu sudah menegaskan bahwa ELA tidak bisa digunakan menganalisis dokumen fisik analog. Nah, ini akan kita buktikan ya. Saya coba fokus ke saya karena saya akan membuat background saya sebagai aplikasi saya ya. Karena ini demo jadi butuh kesabaran untuk melihat ya, menampilkan ya. Tapi saya udah siapkan sebenarnya ya supaya lebih mudah nanti teman-teman melihat ya. Oke, saya coba full screen. Ya, ini mungkin tools yang biasa kita gunakan. Jadi sejak tahun 2008 ya saya sudah menggunakan tools ya yang biasa digunakan untuk analisis gambar maupun video ya. Ada namanya Embed Authenticate, ada namanya Embed 5. Sebenarnya nggak harus menggunakan ini gitu ya, tetapi karena tools kita sudah punya ini ya kita bisa gunakan lah gitu ya. Nah, saya akan coba bandingkan ya sebuah gambar image ya ini untuk mendemonstrasikan bahwa ELA itu nggak bisa digunakan untuk menganalisis fisik ya. Gambar aslinya adalah seperti ini, ya. Gambar aslinya. Ini tidak diedit sama sekali. Kita bisa lakukan swapping untuk apa namanya ELA. Jadi di sini ada fitur untuk analisis ELA, kelihatan ya. Ada persentase 60, 65 dan seterusnya, ya. Kita bisa lihat bandingkannya. Ini nggak ada editan sama sekali, ya. Oke. Nah, kemudian saya akan menambah file yang sudah diedit. Nanti bisa kelihatan yang sudah diedit misalnya seperti ini. Nah, file test edited ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini ya. Ini yang sudah diedit, file yang sudah diedit. Ya. Kelihatan bagian yang diedit. Yang diedit itu apa saja. Saya menambahkan tulisan, ya. Saya menambahkan tulisan. Jadi di sini saya coba unprocess. Saya menambahkan tulisan di sini. Kemudian saya melakukan namanya cut and paste. Gambar ibu yang ada di sini, ya. Saya paste di sini. Analisis ELA ini sangat efektif digunakan ketika kita memang mendapatkan file asli yang baru diedit, ya.
bukan yang ada di media sosial gitu ya. Bagaimana kalau ada yang di media sosial? Itu sudah menjadi sangat sulit karena sudah melalui kompresi berulang kali ya, sehingga ketika dilakukan kompresi berulang kali, kemungkinan untuk menemukan bagian-bagian diedit menjadi sangat sulit. Itu kalau file digital ya. Nah, di sini bisa kelihatan kalau kita melakukan analisis ELA ya. Jadi bagian yang kontras inilah bagian-bagian yang saya edit, saya tambahkan tulisan, saya lakukan cut and paste sehingga muncul ya bagian yang error levelnya lebih berbeda ya, lebih terang biasanya ya. Nah, ini yang disebut dengan ELA ya. Jadi kita bisa deteksi bahwa gambar ini sudah diedit gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika gambar ini dicetak? Dicetak kemudian difoto. Dicetak seperti ini yang sudah diedit persis seperti yang ada di sini tadi. Ada tulisannya, kemudian ada baknya di sini yang sudah apa namanya ya, yang saya copy paste ya, cut and paste gitu ya. Yang terjadi adalah kita coba analisis sekarang ya. Yang sudah di foto fisik ya, foto fisik seperti ini. Main. Sudah nggak kelihatan bagian yang diedit. Ya. Jadi terbukti bahwa ini gambarnya tadi ya. Nggak bisa kita gunakan analisis ELA untuk mendeteksi bagian-bagian yang diedit tersebut. Jadi ketika misalnya melakukan analisis ELA, yang kita analisis itu file digitalnya, bukan gambar fisiknya. Intinya seperti itu ya. Itu makanya salah kaprah ketika ada ahli yang menyatakan mereka mampu menganalisis ijazah fisik dengan ELA. Yang dianalisis mereka itu adalah gambar-gambar digital, apalagi yang ada di internet. Itu otomatis nggak masuk akal. Sampai bisa mereka menemukan bahwa ini sudah ditempering, bahwa ini ada palsu, ada bagian yang diedit segala macam. Nggak mungkin. Jadi, ini membuktikan bahwa ELA tidak bisa digunakan untuk menganalisis gambar fisik, gambar analog, ya. Ketika pun Anda menemukan hal yang aneh, berarti, ya, file digitalnya lah yang sudah diedit, ya, bukan file fisiknya yang diedit, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Mudah-mudahan jelas, ya. Nah, kemudian saya akan coba mereview yang disebut dengan TNR, ya. Times New Roman, ya. Jadi ini foto yang saya ambil sendiri. Jadi bukan dari internet. Nanti Anda bisa lihat, ya. Bukan hanya ini, gambarnya banyak sekali ya, foto-foto yang saya ambil sendiri ya. Saya coba tunjukkan di dokumen jasa, misalnya yang ada di Canon Cam saya ya. Ini ya gambar-gambar yang ada di Canon saya. Jadi bisa kita buktikan bahwa ini masih dilengkapi dengan metadatanya, ya, metadatanya. Canon EOS 200D, ukurannya juga lebih besar, ya, pikselnya dan seterusnya, ya. Atau gambar yang ada dari handphone saya, ya, dari handphone saya. Jadi ini gambar-gambar yang asli yang saya shoot menggunakan handphone saya. Ada banyak dan nggak semua memang saya share di Facebook saya, ya, dan kemungkinan nanti akan hilang itu dari Facebook saya karena kalau nggak salah Facebook terutama video ya. Video itu umurnya cuma 1 bulan kalau nggak salah kalau di Facebook ya. Nah misalnya yang mana ini ya? Ya semuanya ya, semua ini kelihatan ya, kelihatan metadatanya. Nanti kita lebih kelihatan lagi ketika kita menganalisis ini kan aplikasi viewer aja ya. Kita analisis menggunakan tools yang ada di sini. Nah di sini ada tools ya. Kita gunakan namanya Advanced File Info ya. Nah, di sini ada media info, fprop, ada beberapa parameter yang bisa kita tampilkan, terutama exif tool. Jadi di sini lebih jelas ya, kelihatan parameter yang digunakan oleh kamera saya pada saat mengesut ya gambar ini. Jadi ini gambar real, asli, bukan yang ada dari media sosial, bukan yang ada dari Facebook. Kalau Anda download file-file saya yang ada di Facebook, itu otomatis metadatanya sudah hilang. Karena Facebook otomatis melakukan kompresi ya. Facebook akan meresize ukuran dari setiap gambar yang di sana. Nah, gambar ini ukurannya sangat besar, ya. Bisa kita lihat di sini ya, ukuran image size-nya seperti ini. Anda nggak mungkin menemukan file originalnya di media sosial, ya.
Meskipun saya pernah kirimkan ke WhatsApp, WhatsApp-nya saya nggak kirim sebagai dokumen, tapi saya kirim sebagai image. Hasilnya otomatis ya tidak akan menunjukkan apa namanya metadatanya nantinya. Kenapa? Karena akan di override atau akan dikompres ulang oleh si WhatsApp ya. Oke. Nah, ini handphone saya bisa kelihatan nanti handphonenya pakai apa. Handphone saya handphone murah ya, pakai MediaTek ya, Itel ya. Saya nggak promosi ya, tapi itulah handphone yang saya gunakan untuk memfoto kemarin ya. Bisa kelihatan di sini create date-nya tanggal 24 Maret ya, 24 Maret hampir jam 12 ya. Karena memang saya jam 11 ke sana ya. Jam 11 sampai jam setengah 1 kalau nggak salah ya. Jadi kurang lebih 1,5 jam lah ya. Saya memfoto-foto atau mendokumentasi di perpustakaan tersebut. Jadi dibukti bahwa ya ini dokumen saya asli, nggak ada orang lain selain saya yang memiliki dokumen yang memiliki metadatanya, ya. Jadi banyak orang harus, itu fotonya entah dari mana dapatnya gitu ya. Silakan saja ya. Ini bisa kita buktikan karena masih ada di perangkat saya, masih ada di kamera apa namanya Canon saya ya. Nah sekarang kita ingin menganalisis apakah benar ini di-create menggunakan software-software canggih sejenis Microsoft Word gitu ya, Microsoft Word. Nah, pertama kali supaya lebih bagus tampilannya dan bisa kita lakukan pengukuran nanti ya, mengukur segala macam atau kita buatkan gridnya supaya kelihatan. Ini kita ubah dulu perspektifnya supaya dari seolah-olah kita dari atas gitu ya. Jadi perspektifnya kita koreksi dulu supaya ini berubah ya menjadi seolah-olah dari atas supaya dia kelihatan flat ya, flat seperti ini. Ini sebenarnya bukan forensik yang benar sebenarnya ya. Ini bukan melakukan forensik tapi melakukan analisis ya. Tapi bukan forensik. Kalau forensik kita harus ada dasar apa namanya, dasar pemeriksaannya, tujuannya apa, segala macam. Nah, di sini kita coba melakukan analisis kurang lebih sama seperti yang mereka lakukan lah ya. Karena dari awal kita menyampaikan bahwa ketika mereka melakukan analisis menggunakan apa namanya file digital itu tidak valid sebagai bukti. Ketika saya juga melakukan analisis melalui video ini, saya nggak bisa kita menyatakan bahwa ini asli atau tidak, nggak bisa. Atau melalui gambar saya ini, meskipun saya sendiri yang ngambil gitu ya, itu nggak bisa. Ketika fisik ingin dianalisis, idealnya ya pakai fisik karena inilah originalnya, ya. Digital forensik juga sama. Ketika itu ada gambar originalnya, harus originalnya yang kita, ketika dia born original, maksudnya dibuat pertama kali memang udah berupa apa namanya sebuah gambar gitu ya, gambar digital. Nah, gambar digital itu baru bisa kita lakukan forensik. Tetapi kalau bornnya udah file fisik, karena ini kan dari fisik, ya, ini kan dari skripsi berupa buku, bukunya lah yang harus diperiksa.